Udah. Pak, tinggal iyakan aja tanda Pak tangan. Roberto. Pak Roberto tinggal ngomong, semua yang dikatakan Bang Handi itu benar, selesai. Udah, nggak usah Bapak jelaskan. Ada yang punya perangko nggak? Perangko 1000 tinggal ditanda tangan, Anda itu selesai di yang memaksakan kehendak. Iya, tidak ada yang memaksakan, hanya membenarkan. Iya. Mengambil, jadi orang juga nggak langsung. Sudah dijawab semua. Langsung aja Balik bilang ke sana. firman Iya, silakan Gun. Firman itu telah menjadi manusia. Jadi kontrak ilahi itu. Saya mau Sudah selesai. Boleh saya sedikit kah? Banyak. Pelan-pelan. Iya, banyak. Jadi gini, sepanjang pengamatan saya dari tanya jawab tadi antara Bang Handi dengan saudara kita Pak Roberto, dari sisi Yesus yang dikandung Maria ini ternyata rohnya Yesus itulah yang Tuhan. Begitu ya Pak Roberto ya? maksudnya Rohnya Yesus adalah Tuhan itu. Jasadnya adalah manusia 100%, rohnya Yesus adalah 100% Tuhan. Begitu ya Pak ya? Roh insani dan roh ilahi itu. bukan. Ada dua Salah itu. ada dua roh Coba Yesus. perhatikan di sini. Iya. Enggak, Coba perhatikan. pada diri Yesus itu ada dua roh atau satu roh Pak? Anda bertanya, Anda Ada dua jawab pendapat, sendiri. bro. Anda Enggak, saya bertanya kepada Aku jawab Pak dulu. Orbel. Iya, Ada dua jawab. pendapat itu. Iya. Pak Otentik Itu diam dulu, Pak pendapat. Alberto dulu. Tapi ada Otentik dua biar Pak pendapat. Alberto dulu. Silakan. Iya, Silakan. dalam diri Yesus itu kan ada dua unsur Pak, jasmani dan rohani. Sisi keilahiannya di mana? Di jasadnya atau di rohnya? Oke, saya jawab sekarang sudah boleh? Iya, silakan. Ya. Jadi dua-dua itu berada dalam arti sama-sama ada. Coba dengarkan suka tahu. Iya, tahu sama-sama ada. Yang saya tanya yang mana yang Tuhan, rohnya atau jasadnya? Jadi menurut Yesus sendiri dalam Yohanes pasal 4 bahwa Allah itu roh. Roh itu berarti dia berbeda dari jasmani. Iya, yang mana yang Tuhan pada diri Yesus Pak, rohnya atau jasadnya? Tidak di jasmani karena Allah itu roh. Iya, Allah roh. Allah itu, itu makanya saya katakan Allah itu roh. Bukan jasadnya. Nah, jadi rohnya atau jasadnya yang Tuhan Pak. jadi coba perhatikan ya bahwa Yesus itu 100%. Coba perhatikan dulu. Bahwa Yesus itu 100% manusia. Matiin roh apa Perhatikan, lagi? ketika dia mati, rohnya diserahkan. Jangan ngomongin mati ada orang, jangan matiin dulu anak orang masih hidup, jangan matiin Jangan dulu. dengar dulu supaya Anda paham. Dari tadi Buru-buru matiin anak orang. Iya. Aneh. Iya, asani naik. Jadi Balawu. rohnya itu dia serahkan. Artinya Iya, bahwa secara manusia. Ya, enggak kalau yang Yesus, yang saya tanya, keilahian Yesus itu. Yesus itu kan ada dua unsur Pak. Pada dirinya ada jasmani dan rohani. Kemudian Bapak mengatakan dia 100% Tuhan dan 100% Tuhan manusia. Yang manusianya yang mana, yang Tuhannya yang mana? Gitu aja Pak, simpelnya supaya kita nggak. Manusianya sudah jelas, yaitu terdiri dari darah dan daging. Iya, berarti Kalau dikatakan oleh Yesus, berarti rohnya ini roh. berarti rohnya Yesus inilah Tuhan. Roh juga. Tidak dikatakan begitu. Lalu Anda salah. aspek ketuhanan Yesusnya di mananya Pak? Jasadnya Itulah, bukan. Makanya saya kata, Jasadnya itulah bukan. saya katakan. Dengar dulu. Ini saya Iya, katakan. iya, saya tidak Bahwa paham. Iya. Yesus itu sebagai Allah. Allah itu nggak bisa kita lihat. Tidak bisa kita lihat loh. Jadi Anda mau tunjukkan sama saya. Anda pernah melihat Tuhan? Iya, itu dia. Yesus kan dilihat Pak. Yesus dilihat. Bahkan dibunuh. Makanya Iya, muncul jasmaninya, pertanyaan. jasmaninya. Nah, berarti rohnya itulah Tuhan. Tidak dikatakan begitu. Bukan. Lalu apanya? Yesus juga waktu Bayang-bayangnya. Yesus mati. Coba perhatikan dulu. Tidak, karena kalau Allah itu tanpa bentuk, nggak bisa kita lihat. Iya, rohnya berarti kan rohnya Yesus tidak terlihat Pak. Anda menyimpulkan itu, tidak disimpulkan seperti itu. Karena apa? Lalu mananya? Lalu aspek mana yang ada pada diri Yesus itu Tuhan? Jasadnya bukan, rohnya? Bukan. Lalu apanya?
Itulah dikatakan tadi, Allah itu roh. Iya. Itu roh. Kan rohnya Yesus. Roh Yesus punya roh. Berarti Allah itu roh. Berarti rohnya Yesus itu adalah Tuhan itu. Oh tidak. Loh, punya roh bukan berarti kita Allah. Jadi Anda jangan Yesus itu kan ada dua unsur Pak, rohani dan jasmani, iya kan? Jasmaninya bukan Tuhan, rohaninya Tuhan, bukan juga. Berarti dua-duanya bukan Tuhan. Lalu yang Tuhan siapa? Coba dengarkan dulu. Jadi Anda itu aneh sekali ya. Mapa mula nih. Oh iya, saya yang aneh. Coba kutan makro. Ketika Saya yang aneh. Enggak. Macandu. Dengarkan dulu. Ini Mas, ada yang ingin saya sampaikan dari saudara Ketika kita. Yesus mati, Iya. ketika Yesus mati, rohnya Iya. diserahkan kepada Bapa. Nah, Dikatakan kepada rohnya pencuri diserahkan. atas kayu salib, hari ini engkau dan aku bersama-sama di Firdaus. Kenapa lari Artinya ke sana bahwa rohnya jawabannya itu ya? dari Firdaus. Dia Dengar dulu, karena manusia terdiri dari Iya, iya, dua, iya. tubuh dan roh. Iya, betul iya. tidak? Ya, Yesus tubuh dan itu. roh. Itu. Nah, tubuhnya Yesus dan rohnya Yesus Tapi bukan kalau- Tuhan. Lalu yang Tuhannya mana? Ah, itu yang tidak bisa kita sebutkan nama apa karena dia tidak berwujud seperti manusia. Nah, itu kan yang Anda apa? Ini dia nih. Gini. Baju ini pertanyaannya nih. Anda pernah melihat Tuhan? Ini Pak Alberto Anda pernah izin. melihat Tuhan? Pak Alberto izin. Ini dia ini. Apakah Pak Anda Alberto pernah dengerin melihat Tuhan? setengah detik Pak, dengerin. Apakah ada unsur ketuhanan di dalam diri Yesus? Yang Maka di- solan nih. Maksudnya bagaimana? Ada atau tidak Pak? Masolan nih. Pak, Maksudnya apa? apakah Dalam diri ada Yesus? unsur ketuhanan di dalam diri Yesus? Dia Asik. ada manusia, ada Tuhan. Nacipin. 100%. Ya. Oke, pertanyaannya Cipin salima. yang manakah yang Tuhan dalam diri Yesus? Itu tadi kita nggak bisa tunjukkan itu roh itu bagaimana. Anda pernah? Saya nggak nanya itu roh seperti apa. Ya itu roh itu siapa sih? keindahannya. Ya sekolah Bukan Sidik. roh dalam Jadi pengertian ini mungkin seperti singkat aja. Aduh, Oke. susah saya dengarnya. Iya. ya Jadi gini Pak, gini. Jawab Pak. dulu deh. mutar-mutar terus dari tadi. Saya tidak tahu. Iya Bapak yang muter-muter. Kalau itu yang Bapak jadikan, Pertanyaan. kalau itu yang Bapak katakan, maka siapapun bisa Anda tuhankan. Tidak bisa Karena Anda Yesus, tidak- karena jasadnya Yesus bukan Tuhan, rohnya Yesus bukan Tuhan. Lalu yang mana yang Tuhan pada diri Yesus? Oh, nggak ketahuan, nggak terlihat. Loh, sama aja kalau Asidik Anda tuhankan. Jasadnya Sidik bukan Tuhan, rohnya juga bukan. Lalu Tuhannya ada nggak terlihat. Makanya Asidik begini, Iya. karena Tuhannya tidak Memang terlihat. begitu. Loh, sama deh. Memang begitu. Loh, Memang begitu Artinya berarti apa? Asidik juga bisa Tuhan. Coba perhatikan. Coba Bahaya perhatikan itu, ya. Pak. Coba perhatikan ketika Yesus ditanya, tunjukkanlah kepada kami Bapa itu. Nah, Ditanya oleh salah seorang muridnya. Apa dikatakan oleh Yesus? Kamu sudah melihat Sekian aku. lama aku berserta Asik, dengan kamu. gue demen ini. Lanjut. Mengapa kamu bertanya lagi? Ya. Kalau kamu melihat aku, berarti kamu melihat Bapa. Iya. Dengar dulu. Jadi berarti yang dibahas oleh Yesus adalah mengenai ajaran. keilahian daripada keilahiannya sama dengan keilahian Bapa. Ya, berarti Lalu melihat, dikatakan, berarti tubuhnya Yesus dong Pak. dengar dulu. Apa yang aku kerjakan itulah membuktikan bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Poinnya adalah bahwa ketika Yesus mengatakan seperti itu, bahwa yang dia bicarakan adalah keilahiannya melalui Iya. pekerjaan yang dibuat oleh Yesus. Oh, pekerjaannya berarti dia utusan Tuhan yang sedang melakukan pekerjaan Tuhan melalui Yesus. Karena dalam Alkitab banyak sekali sebutkan mengenai Yesus sebagai manusia, dia sebagai guru, sebagai nabi. Iya, langsung ke Yesusnya aja tadi, yang mana di dalam diri Yesus itu yang Tuhan, jasadnya bukan, rohnya juga bukan. Berarti yang Tuhan pada diri Yesus adalah Tuhannya. Kan gitu, Pak? Betul nggak? Jadi yang kesimpulannya, Pak, jasadnya bukan Tuhan, Kan- rohnya juga bukan Tuhan. Yang Tuhan pada diri Yesus Karena itu saya- adalah Tuhannya. Benar nggak? karena saya jelaskan tadi, manusia itu kalau dia Manusia sih. manusia 100%, dengarkan dulu. Tuhan 100%. Berarti saya bahas dulu manusia aja. Menurut Alkitab bahwa dia terdiri dari darah dan daging. Masolang. Menurut
Langsung aja Bang Sidik, ampun DJ. Tahu dulu Pak Roberto. Perhatikan ya. Waktu Yesus hidup Di itu mana? dia Dengar dulu. percuma Bapak ngomong Perhatikan Pak, dulu, Anda jangan- jawab muter-muter apa? doang. Jadi Bapak diurut saja, manusia ya. itu Anda dengan saya, Dicekot. Anda dengan saya, Anda dengar dulu, Anda dengan saya memiliki Iya. tubuh jasmani Dan juga rohani. rohani. Iya. Sekarang Iya, Puang. Heeh. itu dimiliki oleh Yesus. Apa bedanya yang dimiliki Bapak dengan Nggak Yesus? usah diterangin Pak. Begini Pak, Ya. apakah Yesus waktu hidup di bumi ini dia juga waktu Yesus hidup di dunia, Yesus Tuhan atau bukan? Bukan. Kok lemes? Kalau pertanyaan ini lemes. Dua sifat itu ada dalam diri Yesus. Saya nggak nanya sifat lagi loh Pak. Tadi sifat Anda nggak bisa jawab. Apa lagi? Waktu kalau Yesus kita dengerin melihat pertanyaannya Yesus, jadi perhatikan ya. Kalau kita berbicara mengenai Yesus, coba perhatikan. Kalau kita berbicara mengenai Yesus, dua hal selalu kita lihat. Apa? Sebagai manusia 100% dan Allah 100%. Nah itu Pak yang kutanya itu. Allah 100% itu di mana? Jasadnya apa rohnya? La haula wala quwata illa billah. Itu saya sudah katakan tadi. Bapak kayak nanam bisu Dia atau apa? sebagai manusia ada rohnya toh? Nah. Itu saya katakan tadi. Seperti Nah Anda katanya punya Tuhan roh. itu Apa adalah Tuhan? roh. Berarti Apa itu Yesus Tuhan? punya dua Iya. roh Pak. Ya, Yesus punya dua roh. Ya, apa roh? Roh dalam pengertian yaitu Allah. Iya berarti kan ada dua roh. Roh manusia dan roh yang adalah Tuhan. Betul? Ya. Betul. Nah, berarti Yesus dua rohnya, betul nggak? Bukan satu roh. La haula wala quwata illa billah. Ini Ada yang roh gatal insani, kepala ada yang roh digaruk ilahi paha dalam diri ini. Yesus, gimana sih Bapak ini? Jangan bikin bingung Bapak. Sudah jelas Allah Yesus itu sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Sebagai manusia dia punya roh insani, sebagai Allah dia punya roh Allah. Itu loh. Jadi Tapi tidak karena saya bercampur, lihat tidak bercampur Iya. dan tidak berpisah. Itu cara menjelaskannya. Pak, bagaikan Jadi kalau kita air lihat dan Yesus itu, oli yang kita oli lihat- samping. Tunggu. Yang kita lihat Yesus itu memang fisiknya, tetapi yang tidak terlihat itu adalah Allah. Allah yang tadi firman yang telah menjadi manusia. Jadi ada dua di situ, ada dua entiti di situ, ada entiti Allah, Yang mana ada Pak entiti otentik? manusia. Yang mana ya Kak? Yang mana Tuhan dalam diri Yesus? Pertanyaannya di situ. Nggak bisa dilihat, bro. Tapi kenapa Anda tahu kalau nggak bisa? Kalau Anda nggak Bapak bisa Roberto, lihat, diam. Bapak Berto, saya Bapak sudah Berto bilang dulu. tadi dari tadi. Tapi orang ini Memang saya lagi. Jangan-jangan Itu kita memang lagi sulit YouTube. dipahami. Roberto Itu diam memang dulu. sulit dipahami. Itu memang sulit dipahami. Pak otentik dengerin dulu Pak. Tapi itulah kenyataannya. Ya, kalau Gimana, bro? kan Anda mengatakan roh nggak bisa dilihat. Dari mana Anda tahu dan siapa yang memberitahu Anda kalau rohnya Yesus itu adalah roh Allah itu sendiri, sedangkan nggak kelihatan? Ya kita lihatlah kepada ayat yang dikatakan di Yohanes itu bahwa firman itu telah menjadi manusia. Firman itu kan turun ke dalam kandungan manusia dan dibuahi oleh Roh Kudus. Betul kan? Oke. Nah, Artinya, berarti- ntar dulu. Artinya Yohanes memberitahu Anda bahwa di dalam diri Yesus itu ada roh ilahi, betul? Iya dong, sudah Oke. pasti. Rohnya Yesus ada berapa Bang Ya, Andi? sudah ada dua-dua itu. Roberto, Anda diam Anda dulu. membaca. Lu ngocek melulu Rohnya kayak Yesus dulu ada berapa? Ada itu dua, ada dua. Sudah diajarkan, sudah dikasih tahu. Rohnya Anda Yesus ada muter-muter dua, di Bang situ Andi. terus. Ya, ada dua. Alberto diam dulu. Baju roh sama manusia. Otentik dulu. Insani ada roh ilahi. Alberto. Yang ilahinya nggak kelihatan, Alberto, bro. baju dulu sama Bang Otentik. Otentik sama aku cuma. Kalau roh ilahinya enggak Ya, ini kelihatan, saya roh jelasin manusianya lagi, sekali kelihatan lagi enggak deh. loh? Ya biar nggak muter-muter orang kan Sama-sama pusing nggak kelihatan. dengarnya. Jadi gini. Jadi di dalam diri Yesus itu kita harus lihat dulu runutannya. Yang dikatakan adalah firman itu telah menjadi manusia. Jadi firman itu masuk ke dalam kandungan Maria, dibuahi oleh Roh Kudus. Jadilah yang namanya manusia Yesus. Yang kita lihat lahir itu adalah Yesus sebagai manusia. Tetapi yang tidak kelihatan di dalam Yesus itu adalah Allah, firman yang telah Allah itu. Jadi kesimpulannya, karena Yesus disebut manusia sempurna, berarti dia punya tubuh, roh, dan jiwa. Nah, kalau Allah disebut
sempurna, berarti di situ ada roh Allah. Gitu loh. Berarti Ada rohnya roh Allah, Yesus ada Allah itu di situ, tapi ada tidak dua. terlihat. Tidak bisa kita lihat dia. Iya, betul. Kenapa, Ada bro? dua roh di sana. Rohnya Yesus ada dua. Ada roh Maksud insani dia- dan roh ilahi. Oh gitu. Tapi kita nggak Ilahi. bisa bilang roh Alberto, ilahi itu diam ada di dulu, bagian Alberto. dalam tubuh Ayo, Yesus. Nggak bisa Alberto. begitu. Iya, Iya, karena Anda susah dipaham. Sudah Iya, susah ini Pak memahami. Otentik ngobrol sama Bang Jum, Anda ya, diam dulu. Karena kan kita membayangkan roh Allah itu ada di dalam jantung atau di dalam hati, bukan begitu. Roh Allah itu tidak terbatas, tetapi dia ada di situ. Iya, Gitu loh. iya. Iya, iya. Tidak terperangkap di dalam tubuh jasmani, bukan seperti itu pemahamannya. Iya, apakah Jadi roh kita bayangkan dalam kemanusiaan tubuh Yesus itu- ini bukan roh Tuhan? Bukan, ada dua ada roh kemanusiaannya juga, bro. Roh kemanusiaan seperti kita ada, Iya. roh insani namanya. Oke. Iya, itu. Tetapi Dan itu itu Beto, yang diam terlihat, dulu, itu Beto. yang manusianya. Wah, Oke. nggak bisa saya diam, bodoh sekali kau. Roberto, ulah da itu Dia gini, dia Pak, dikasih ya. tahu berulang-ulang, berkali-kali tanya itu Oke, lagi. oke. Kita terima pernyataan saudara Kristen. Pada diri Yesus itu ada dua roh. Nah, coba saya bacakan dalil dulu. Yesaya 11 nomor 2. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan roh keperkasaan, roh pengenalan dan roh takut akan Tuhan. Nah, jadi gini, kalau roh Yesus itu berbeda dengan roh Tuhan, lalu kemudian pada dirinya ada dua roh, berarti Yesus setiap saat takut. Betul gak? Takut kenapa? Takut. Takut kepada roh Tuhan yang ada pada dirinya. Nggak takut lah, bro. Itu kan roh Tuhan itu dengan roh dia harmonis, bro. Oh, Mereka, harmonis. iya. Jadi rohnya yang dia gagal taat Anda kepada pahami. roh Allah. Oh, Beto, Oke, Anda oke. diam dulu, Tunggu. Beto. Ingat, saya kunci perkataan saudara. Saya kunci perkataan saudara. Roh Yesus dan roh Tuhan itu harmonis. Saya lihat di dalam Lukas 22 nomor 44, Pak ya. Dia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Ini Yesus rohnya tadi katanya dinamis, ya. Dinamis ya tadi ya. Harmonis dengan roh Tuhan. Roh Tapi Allah. kenapa kepada roh malaikat dia takut? Roh kemanusiaannya dia bukan takut kepada Dia malaikat. hanya melihat secara Alberto, diam dulu, Beto. Lah ya, tadi Roh dia kemanusiaannya. roh kemanusiaan Yesus lebih takut kepada malaikat daripada kepada Tuhan. Kenapa bisa kayak gitu? Oh, jangan menunjukkan dibayangkan takut kemanusiaannya gimana bahwa ya, dia bro? itu betul. Tadi- Alberto, tadi- aku jaga kau Tadi saudara mengatakan harmonis. Iya, dalam keharmonisan nggak ada. Jadi roh Allah dan roh Yesus itu harmonis. Gimana yang mengatakannya ya? Tidak saling menakuti satu sama lain. Iya. Ya, Tidak. tapi kenapa giliran ke malaikat dia takut? Bukan ke malaikat itu, dia Dia bilang takut dia. karena Takut dia. dia akan mengalami maut. Manusia itu takut. bro. Nah, itu maksud Manusianya saya. Kalau rohnya dia dan roh Elohim itu harmonis dia, maka dia tidak perlu takut kepada kematian. tetap Ya, karena bahwa menurut Anda bahwa dia akan kemanusiaannya mati itu terus. tetap. Oh, Beto ini ngomong melulu. Tadi manusianya tetap. katanya rohnya itu harmonis dengan roh Tuhan. Kenapa dia mesti takut kematian? Coba kita lihat dalam Markus 14:33. Dan dia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Dia takut kepada siapa? Yesus ini. Takut kepada Kepada kematian maut, itu. kepada Apa maut. yang salah di sana? Oh, Maut. berarti Dia bukan takut berarti Dia bukan takut berarti kepada Allah, bukan. iya, berarti maut lebih ditakuti daripada Tuhan itu sendiri. Dari sisi kemanusiaannya dia Ya, akan takut. dari sisi kemanusiaan dia tidak takut kepada roh ilahi. Takut. Loh, tadi katanya harmonis. Oh, kepada ilah, oke, kepada Allah. Harmonis kepada itu dengan bukan roh. berarti tidak Ya, taat. tetapi kepada kematian dia takut. Manusianya, ya. Iya, manusianya kan Manusia. harmonis tadi ini. Tetapi secara manusia manusianya, kenapa dia bro. takut? Iya, secara Rohnya manusia. Ya, dan Secara- rohnya Allah itu harmonis. Iya, secara Yang manusia takut itu kan rohnya, jiwa, bro. Yang takut itu jiwa. rohnya Jiwanya Yesus. Yang Rohnya takut Yesus itu jiwanya itu. Yesus, bro. Jiwa itu Berhenti tidak dulu ya. berfungsi. Nah, Bung, sama berhenti dulu. jiwa itu tidak berfungsi apa-apa tanpa roh.
Itu dulu. Iya, Layaknya tapi ada jasad jiwa di tidak sana. berfungsi apa-apa tanpa roh. Jadi yang takut bukan jasad, bukan jiwa, tapi roh. Efek ketakutan roh itu membias ke jasad. Orang lagi pucat, kenapa kamu pucat? Aku takut. Yang takut itu bukan jasad. Yang takut itu bukan Oh. jiwa. Yang takut itu adalah roh. Nah, Yang sekarang mulai rasa takut itu adalah pikiran, bro. Pikiran kita yang itu membuat muncul kita karena adanya jiwa paduan kita. antara jasad dan roh. Itu dulu, maka dilahirkanlah jiwa. Oke. Nah, sekarang Yesus harmonis rohnya dengan Tuhan. Tapi kenapa giliran dia bersatu dengan Tuhan justru dia takut kepada makhluk, yaitu kematian. Dia sandiwara Manusia, gitu. Wajar. Kenapa dia tidak takut kepada yang empuhnya kematian, yang maha mematikan, yang maha mematikan kan Tuhannya. Untuk membuktikan kepada Anda bahwa Yesus itu secara 100% terdiri dari darah dan daging. Tapi apa dibilang? Bukan kehendak yang jadi, kehendak yang jadi Bapa. Artinya apa? Dia menerima kematian itu secara sukarela yang dijatuhkan oleh pemerintah Romawi. Jadi kalau Anda mutar sana, mutar sini, aduh. Loh, Anda yang muter-muter dari tadi. Perasaan. Anda mengatakan pada diri Yesus ada dua roh. Rohnya dengan rohnya ilahi itu harmonis. Kalau dia harmonis berarti dia tidak perlu takut dengan ciptaan. Apa yang salah dengan takut? Nah, Loh, Kemanusiaan tadi katanya yang harmonis. sempurna, bro. Tadi kan rohnya dengar. Rohnya Yesus itu adalah roh Tuhan itu sendiri kan. Maka dia disebut sebagai Tuhan 100%. Kan gitu. Sebagai Tuhan 100%, kenapa dia takut kepada malaikat dan kematian? yang takut kemanusiaannya dari tadi. La haula wala quwata illa Itu billah. harus dibedakan. Itu harus dibedakan. Iya, Jadi bagaimana Anda itu? Bagaimana ceritanya nih? Ada satu makhluk di waktu yang bersamaan dia adalah Tuhan itu sendiri, di waktu yang bersamaan dia juga adalah manusia. Itulah keunikan Yesus. Unik, Kalau itu nggak mah begitu, ribet Unik namanya. sekarang dong. Udah kalau itu Unik doktrin sekarang. berarti bukan Otentik. Memang itu ada Begini, dasar. begini pertanyaannya nih yang sederhana nih ya, dengar berdua. Waktu kemanusiaannya takut, ketuhanannya kemana? Membiarkan dia menjalani ketakutan Saya itu. nggak nanya itu. Karena Ini dia pertanyaannya bro, bukan waktu kemanusiaannya Anda dijawab, takut. Anda Nggak gini nih, waktu kemanusiaannya Pertanyaannya takut, ketuhanannya itu masih adakah dalam diri manusia atau keluar dulu? di sana tapi tidak terlihat di sana bersama Yesus. Tapi Oh, kita betul. nggak lihat. Oke, baik. Kita selalu berkomunikasi. Apakah? Jadi Oke, Anda- udah terjawab, Coba udah. saya- Udah saya terjawab. jelaskan dulu. Nggak usah. Jelas dari saya, belum. Dengar dulu. Apakah? harus dilihat Otentik. bahwa Tuhan itu- Apakah ketuhanan di dalam diri Yesus ikut takut? Ya nggak dong lah bro pertanyaan. Oke, berarti di dalam diri Yesus terjadi kontradiksi. Ya, manusianya takut, Kontradiksi. ketuhanannya di dalam dirinya nggak takut. Bagaimana itu bisa menjelaskan? Saya Itu kasih namanya dalil, bukan Bang Handi kontradiksi. coba diolah dalilnya. Itu makanya Yesus bilang bukan Saudara kehendakku. otentik gini, Ya. kita bicara berdata dulu. Di dalam kitab saudara nih ya, di dalam pengakuan Paulus 2 Timotius 1 nomor 7. Sebab Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan Konteksnya ketertiban. berbeda, bro. Kan? Tunggu. Ini berbicara mengenai roh. 1 Yohanes 4:18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Kan gitu poinnya. Nah, Yesus ini takut terhadap kematian. Sedangkan Yesus katanya harmonis dengan roh pencipta alam semesta. Nyambung enggak ini menurut saudara? Apa nggak nyambung? Nyambung. Apa yang Nggak salah masalah. kalau orang takut? Loh, Tuhan tadi mengatakan Tuhan takutlah menganugerahkan, Tuhan menganugerahkan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Yesus kok malah dia Itu sudah konteksnya bukan berbeda. dianugerahkan roh saja, tetapi justru harmonis rohnya dengan roh Tuhan itu sendiri. Kenapa masih takut kepada kematian?
Yang takut itu adalah roh kemanusiaan, karena kemanusiaannya Enggak, berfungsi roh 100%, kemanusiaan bro. itu, Nggak bisa roh kemanusiaannya, roh kemanusiaan itu diberikan bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Terus Iya, Anda Yesus berputar takut, tapi bagaimana pada gitu? akhirnya kan dia tegar. Dia tetap Kesimpulan. salib kan. Dia nggak lari kan. Dengar dulu, saya mau bicara. Kata takut itu dalam bahasa Alkitab itu taat, bisa juga. Takut kok taat. Iya. Anjar. Bisa Kehendak diterima, mulai bisa yang jadi. diterima. Kehendak Iya, bisa mulai yang diterima. jadi. Iya. Itu kan Yesus. Jadi Anda Iya. itu hanya berkutat pada satu ayat akan kacau. Makanya Berarti Yesus ini taat kepada aturan-aturan Tuhan, gitu ya? Oh iya, sebagai manusia. Makanya dia katakan Secara manusia. Se- Dia tuh setelah tunduk genap pada hukum waktunya, Taurat, bro. iya, setelah genap waktunya Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan taat kepada hukum Taurat. Apa yang salah di Oke. sana? Sebagai manusia. Baik. Tadi kita mengakui di situ ada dua roh. Roh manusia dan roh Tuhan. Ketika terangkat ke sorga, apakah roh ini masih dua atau roh manusianya udah mati? Tetap ada di sana. Nah, ada dua kan? Itu tetap dan selama-lamanya. Iya. Ada dua kan? Sempurna. Nah, Iya. Ada dua. Itulah apakah keunikan Yesus. roh kemanusiaan Yesus itu roh Tuhan atau roh manusia? Bagaimana Gimana? roh manusia? Setelah dia di surga, apakah roh kemanusiaannya tetap roh kemanusiaan dilengkapi dengan jasadnya? Oh iya. Atau Oh iya. sudah berubah menjadi roh Tuhan? Roh manusia yang dimuliakan, roh yang sempurna. Oke, Ya. berarti Bagaimana? pada sembahan saudara saya ada unsur kemanusiaan yang Anda sembah, betul? Ada. Bagus, sudah Bagus. selesai. Harus kita akui. Ngapain Iya, iya. malu-malu? Oke, Itulah oke. Yesus. Final apa berarti. yang salah kalau orang benar itu memiliki dua sifat itu lalu kita semua. Iya, Nggak oke, ada, oke. Pak, nggak ada. Nah, kesimpulannya sembahan Anda itu ada unsur kemanusiaannya. Gitu aja Pak Oberto. Iya, Demikian. sempurna Apa yang manusia salah? Oke. Kalau dia bisa dicuci, Oke. Aku masuk ya. Aku mau nanya ya sekarang ya. Sedikit lagi saya Masuk lagi lanjutin ya. Mbak Nyuma dikit. Setelah 1 menit. Oh, boleh. Iya. Untuk Anda berdua, saya lanjutin Mbak Nyuma dikit. Untuk Anda berdua, kalau ketuhanan Anda ada unsur kemanusiaannya di surga, apakah itu masih anaknya Bunda Maria? Ya enggak lagi lah bro, gimana sih? Oh enggak lagi. Pak, Banyak nih, tahu, pengertiannya bagaimana itu? Banyak nih. Saya tanya ke Alberto. Kalau Kalau dengerin baik-baik pertanyaannya ya Pak Alberto. Hmm. Kalau unsur ketuhanan Anda ada nilai manusianya, ada kemanusiaannya, apakah Tuhan Anda di surga itu adalah anaknya Bunda Maria atau bukan? tetap itu anak dari Maria itu yang dilahirkan itu sebagai manusia. Enggak, yang di surga sekarang Pak, yang di surga sekarang ini loh. Iya. Apakah Apa? yang di surga ini, Iya, dengerin ada. Pak pertanyaannya, Iya, Bapak ini nggak ngerti bahasa Indonesia loh ya. Apakah Tuhan Anda yang di Mau surga bahasa Inggris itu, Anda bahasa apa mau Anda pakai? apakah Tuhan Anda yang di surga itu anaknya Bunda Maria atau bukan? Iya, sudah dari tadi kita jawab itu. Yang melahirkan itu. Mau Anda rubah itu? Anda nggak menjawab iya atau tidak? Sudah bilang tidak iya. Oke, ya udah. Artinya Anda sudah, apalagi? Anda menuhankan anaknya Bunda Maria yang ada di surga, betul? Enggak, kalau jawaban saya enggak. Apa yang salah di situ? Iya, Jadi nggak salah hanya katanya. di Oke, saat Kenapa? selesai. Karena apa? Selesai. Karena- di bumi lah karena juga- dikatakan anak Bunda Maria. Berantem lagi nih berdua nih. Ya, Ya bisa beda pandangan, Iya. tergantung mana nih yang didengar. itu hanya masalah. Ini parah banget. Kalau beda pandangan. Enggak harus kita selalu Oh, ini menuju yang satu pendapat. Anda Ya, itu yang parah. Perhatikan ya. Dia disebut anak Maria. Betul tidak? Ya. Lahir dari seorang perempuan. Mm-mm. Berarti kemanusiaan itu tetap juga itu harus dipakai. Ya. Enggak. Oke, Pak Alberto, Sekarang yang kita- apakah Tuhan Anda itu, apakah Tuhan Anda yang di surga itu yang pernah disunat di bumi? Iya. Oke. Apakah Tuhan Anda laki-laki? Ya. Oke, selesai. Itu aja, bagus. Tidak Otentik adil. pasti nggak setuju. apa tuh? Apa? Apakah seluruh anggota tubuh Yesus yang ada di surga itu semuanya adalah Tuhan? Ya tubuh dia itu kan sudah menjadi tubuh yang dimuliakan. Waktu dia naik ke surga itu sudah tubuh yang Dimuliakan lagi sih, dimuliakan. kalau Walaupun begitu- memang dulu pernah menjadi manusia. Kalau begitu, Tapi ini itu Pak sudah Otentik menjadi tubuh menghilangkan yang anak Bunda berbeda. Maria nih.
bagi saya dia bukan anak Bunda Maria lagi kalau sudah di sorga. Oh, bertentangan dia berdua nih. Bagi Bertentangan saya. dia berdua. Ya, sudah berbeda. Tapi dia tetap mempunyai unsur kemanusiaan. Kalau menurut Pak Manusianya Otentik, sudah berbeda. kalau begitu Pak Otentik, kalau itu bukan anaknya Bunda Maria, kemana anak Bunda Maria sekarang? Jadi dia disebut anak Bunda Maria hanya waktu di bumi saja. Waktu Iya, dia kemana? dilahirkan. Kuburannya kosong, kemana sekarang? Ya sudah naik sebagai tubuh kemuliaan, bukan tubuh yang pertama Saya lagi, permisi tapi dulu ya. tubuh yang Saya permisi dulu. tubuh yang sudah dimuliakan. Kalau pertanian. Sorry ya Pak Sudah Alberto. berbeda tubuhnya. Oh, iya, iya. Oke, Kores lanjut. Sudah selesai. Kesian. Kayaknya saya juga izin. Dikit-dikit, aku dikit. Ini cuma semenit, dikit aja. Oke. Yesus kan 100% manusia, 100% Tuhan. Ya, tadi itu kan ya. Nah, kemanusiaannya Yesus di umur berapa? Sadar kalau di